Selamat pagi kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada anggota Lomalinda dan juga semua rekan-rekan kami dimanapun saat ini berada. Pagi yang indah sekarang di Lomalinda, kita bersyukur di mana Tuhan memberikan sinar matahari yang begitu cerah pada pagi hari ini dan juga Tuhan masih memberikan kesehatan kepada masing-masing kita pada pagi hari ini. Kita juga bersyukur kita mendapat Pendeta Joko Purnomo yang selalu setia memberikan review sekolah Sabat sepanjang minggu pagi. Pada pagi hari ini, judul sekolah Sabat kita melihat wajah tukang emas. Apakah itu melihat wajah tukang emas? Tetapi saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan penerangan yang baik dari Pendeta Joko Purnomo. Tetapi sebelumnya saya akan mengundang saudara-saudara sekalian untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Baiklah, kita akan buka pagi ini dengan lagu nomor 271. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Nomor 271.
Terima kasih. Sebenarnya itu lagunya nomor 252, Ku Memilih Yesus. Baiklah, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami. Terpuji Engkau, Raja kami. Engkau sangat mengasihi kami, ya Bapa. Engkau sangat setia kepada kami. Ampunkanlah ya Bapa atas dosa-dosa kami yang begitu banyak, yang kami sengaja perbuat ataupun yang kami tidak sengaja perbuat dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami, dalam pemikiran kami. Tolonglah Bapa, hapuskan itu supaya berkat-Mu jangan terhalang kepada masing-masing kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami memohon kepadamu, berkatilah acara pada pagi hari ini Sekolah Sahabat Review yang akan diberikan oleh Pendeta Joko Purnomo. Urapi beliau ya Bapa, agar Pendeta Joko dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu dan jiwa kami dapat terangkat. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Tolong Tuhan jamah tubuh mereka masing-masing agar mereka mendapat kesembuhan. Kami tidak lupa juga mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kedukaan. Tolong ya Bapak berikan penghiburan kepada mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan Gereja Loma Linda dari yang terkecil sampai yang senior. Kami juga tidak lupa mendoakan ketua-tua sidang kami dan juga pendeta. Oh Tuhan, berkatilah acara ini dari awal hingga akhir. Ini Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Atas nama Isa dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya tadi setelah menyinggung judul Sekolah Sahabat kita pada minggu ini adalah melihat wajah tukang emas. Dan ayat hafalannya, firman Tuhan mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Marilah saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan bahasan dari Sekolah Sahabat pada pagi hari ini. Kita persilahkan Pendeta Joko Purnomo. Ya. Selamat pagi bagi kita semua, dimanapun kita berada, umat-umat Tuhan yang berada di Jemaat Loma Linda atau saudara-saudara yang ikut siaran live pada saat ini. Kita bersyukur pada Tuhan tentunya. Tidak terasa kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat, yaitu Seeing the Goldsmith Face, melihat wajah dari tukang emas itu. Jadi kalau kita perhatikan dalam pelajaran 1 pekan ini, kita melihat bahwa Tuhan sedang berusaha untuk menyucikan kita. Dia berusaha untuk memurnikan kita seperti emas, untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dan itu adalah merupakan satu tujuan yang luar biasa ya, yang Tuhan mau supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus yang dikembangkan di dalam diri kita melewati cawan lebur kehidupan yang kita alami pada saat ini. Dan pemurnian, penyucian yang terjadi pada saat ini itu adalah untuk kebaikan kita supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan tentunya. Kita lihat bahwa penderitaan akan menjadi bagian umat-umat Tuhan, tapi jangan lupa bahwa itu semua memiliki tujuan, memiliki satu maksud, supaya kita berkembang dalam
karakter kita, dalam tabiat kita. Dan tentunya di pelajaran pada saat ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong supaya umat-umatnya boleh melewati masa pemurnian itu dan kelihatan betul emasnya yang menjadi tujuan dari kehidupan kita selama kita berada di dunia ini. Baik, saudara-saudara, di hari yang pertama kita melihat bahwa kita akan melihat bagaimana wajah tukang emas itu ya. Tadi sudah dibacakan di dalam 2 Korintus 3:18 yang mengatakan bahwa dan kita semua dengan wajah tidak terselubung nih mencerminkan kemuliaan Tuhan, sedang diubah kepada gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan, sama seperti Tuhan yang adalah Roh itu. Jadi kita akan melihat dengan wajah yang tidak terselubung. Saudara-saudara, you remember Musa ya, dia memakai selubung ketika dia melihat kemuliaan dari tabut 10 hukum Tuhan ya. Itu padahal itu masih simbol saja. Bagaimana kalau kita memandang wajah Yesus? Memandang wajah Yesus yang dipenuhi dengan kemuliaan itu tanpa selubung. Dan itu yang Tuhan mau ketika kita akan diubahkan, kita memandang wajah Tuhan, diubahkan, dan tentunya kita akan diubahkan ya, ditransform. Dan itu tujuan kita sebagai orang Kristen, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dalam pelajaran kita disebutkan bahwa ketika orang melihat bagaimana emas itu dimurnikan, dipanasi dengan api, lalu kemudian ada kotor lagi, dipanasi lagi. Sampai kapan itu peristiwa berhenti? Sampai ketika tukang emas itu bisa melihat wajahnya di emas itu. Saudara-saudara, untuk menjadi emas yang murni, itu prosesnya panjang. Dan prosesnya itu berat, saudara-saudara. Kenapa? Karena harus dipanasi dan dipanasi. Lebih panas lagi supaya mendapatkan emas yang murni. Dan itulah yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan ujian, trials, ya, kesulitan-kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah merupakan satu proses supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Dimurnikan seperti Yesus. Kita mendapatkan karakter tabiat yang baik, bukan hanya dengan diam saja, bukan dengan tidak melakukan sesuatu, tetapi dengan ujian yang hadir, kesulitan yang hadir, penderitaan yang hadir dalam kehidupan kita itu akan memampukan kita menjadi emas murni. Malah ketiga mengatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Itu Tuhan mau. Jadi kita itu perlu di-refine karakter kita, tabiat kita dengan kesulitan, dengan ujian yang hadir di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang Allah mau lakukan untuk menyucikan kita, memurnikan kita seperti emas dan menjadi serupa dengan gambarnya. Tadi yang sudah sebutkan ya, ini adalah Tuhan punya tujuan. Ingat ketika Allah menciptakan kita, Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Hanya saja Adam dan Hawa merasa bahwa kayaknya kita nggak perlu bergantung pada Tuhan, kita bisa pilih hidup itu menurut kemauan kita. Jadi mereka katakan, saya tidak perlu Tuhan. Dan kemudian dosa yang menguasai mereka. Saudara perlu ingat bahwa saat ini, ketika kita hidup ini, konflik yang terjadi itu akan semakin panas dan semakin panas. Konflik yang terjadi antara good and evil, antara Kristus dan setan. Dan lihat, itu menjadi satu peristiwa bagi kita supaya kita
berubah lebih baik lagi. God wants us untuk kita itu di-recreate, diciptakan baru lagi, supaya kita itu ditransform, diubahkan menjadi serupa dengan wajah Tuhan. Tuhan mau supaya kita berubah menjadi seperti rupa Kristus. Pada waktu Yesus hidup di dunia ini tidak mudah loh kehidupannya, saudara-saudara. Kehidupannya dipenuhi dengan apa? Dengan kesusahan, kesulitan. Dan itu yang membuat bertumbuh dan bertumbuh. Seharusnya kehidupan orang Kristen. Jadi ketika kesulitan datang dalam kehidupan kita, jangan langsung kita angkat tangan. Sudahlah. Roma 8 ayat 28 mencatat bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana mungkin ketika kehancuran terjadi dalam kehidupan kita, ada kebaikan bisa diubahkan? Tetapi inilah firman Tuhan. Bagi mereka yang terpanggil, Tuhan bisa ubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. God works dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada umat-umatnya. Di ayat yang ke-29, Roma pasal 8. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lebih tegas lagi ya, kita dibuat serupa dengan apa? Dengan gambar dan rupa Allah melalui apa? Our difficulties, our trials. Jadi segala sesuatu yang kita lalui, pain, Tuhan sedang mau membuat kita serupa dengan Tuhan. Itulah masa pemurnian itu. Atau mungkin kita berpikir, dengan adanya kesulitan yang saya hadapi, dengan adanya penderitaan yang saya hadapi sebagai orang Kristen, Allah hanya mau membinasakan kita. Ya kan begitu. Ketika kita hadir, Tuhan tidak sayang saya. Tuhan tidak mau saya. Tuhan mau hancurkan kehidupan saya. Tapi ingat nih, apa kata 1 Timotius 4 mengatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan Tuhan. Mau supaya semua orang diselamatkan. Tuhan mau semua orang boleh mendapatkan sukacita itu. Tuhan tidak mau manusia itu binasa. Itu yang Tuhan mau. Bahkan kalaupun ada orang yang berdosa pada saat ini, ada orang jauh daripada Tuhan, apa yang dia mau? Dan aku mau supaya mereka datang dan bertobat. Di Yeskiel 33 ayat 11. Tuhan mau supaya kita bertobat ketika kita sudah jauh daripada Tuhan. Ketika kita sudah jatuh. He's working right now. Tuhan bekerja pada saat ini for our good, to create us, untuk kita memiliki hati, a character like Jesus. Itu yang Tuhan mau. Melalui penderitaan kita, hanya perlu satu yang diminta adalah taruh pikiran kita kepada Tuhan. Taruh perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak mau Dia membinasakan kita. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita menjadi emas melalui kesulitan-kesulitan yang ada itu. Ingat apa yang dialami oleh Yesus sampai dia taat mati di kayu salib. Salah satu hal yang rendah hati sekali yang dilakukan, yang diberikan teladan oleh Tuhan kepada kita. Dan itulah proses yang tidak mudah, proses yang sulit yang harus dijalani. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita pada saat dimurnikan ini ya, kadang-kadang kita merasa selfish ya. Tuhan mau supaya kita sacrifice dari selfish kita itu. Uang jauh-jauh. Apa yang selama ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan, yang mungkin kita suka menikmatinya, dan ketika kita melepaskannya itu menjadi sebuah penderitaan, itu lakukan. Sekolah sahabat kita mengatakan, sebagai orang Kristen, tidak boleh lupa bahwa kita berada di tengah drama alam semesta. Pertentangan besar antara Kristus dan iblis sedang berlangsung di sekitar kita. Ya banyak caranya, banyak bentuknya ya. Tapi lihat, Tuhan mau melalui ini kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita lihat pada pelajaran yang berikutnya ya. Oke. Iman di tengah api pemurnian. Saudara-saudara jangan lupa ya bahwa perjalanan kita sebagai orang Kristen adalah perjalanan di mana kita akan dimurnikan.
Your life is not easy. Ketika kita sudah taruh harapan kita kepada Kristus, ini adalah merupakan satu proses pemurnian, saudara-saudara. Jadi jangan heran, itu sebabnya di pelajaran ini disebutkan salah satu contoh yang luar biasa, greatest example adalah siapa? Si Ayub. Ya, Ayub. Kita tahu penderitaannya sudah cukup berat ya. Dia tahu bahwa kesusahan begitu mendera hidupnya. Dia mengeluh akan tekanan yang hadir di dalam kehidupannya. Itu hadir, saudara. Contoh yang luar biasa ya. Dia katakan di Ayub pasal 23 itu, keluh kesahku sampai menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Itu. Jadi dia tunjukkan Ayub bahwa ini loh, berat sekali yang saya harus alami. Mau kemana-mana seolah-olah apa? Saya berada selalu dalam tekanan. Namun, di ayat 10 ini luar biasa. Di Ayub pasal 23 ayat 10 ya. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wah, ini yang ditekankan oleh Ayub. Meskipun saya sudah mengadu, saya mau minta pertolongan dan lain sebagainya. Namun aku tahu bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupku. Kalaupun ini harus aku alami ujian itu, aku akan timbul seperti emas. Lihat saudara-saudara, bahkan di tengah pencobaan yang mengerikan, ini buku Sekolah Sahabat kita mengatakan, Ayub tetap percaya kepada Allah. Dan yang sangat bagus adalah Ayub bertekad untuk bertahan. Bertahan supaya apa? Supaya tahu bahwa dia akan timbul seperti emas. Saudara-saudara, ini pelajaran yang indah ya. Jadi Ayub mengetahui apa yang terjadi. Bahwa kesulitan itu akan membuat dia menjadi emas. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita juga, saudara, di saat kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketika kita berada dalam api pemurnian itu, Tuhan punya maksud, kita akan melihat apa? Wajah tukang emas itu. Siapa itu? Ya itu sebenarnya Tuhan sendiri. Yesus sendiri, saudara-saudara. Dia bersabar di sini. Dia dengan tekun mengikut Tuhan. Walaupun mungkin ya sebagai manusia mungkin kita komplain dan lain sebagainya. Namun kita lihat a spiritual maturity, kedewasaan rohani dari Ayub ini. Dia tahu bahwa kesulitan ini ada hasilnya. Itu yang harus kita lihat sebagai orang Kristen, berpikir positif. Berpikir positif bahwa di akhir ini Tuhan mau apa? Tuhan mau jadikan kita itu emas yang murni, yang melalui pemurnian yang berat setiap hari mungkin yang kita lakukan. Tadi saya katakan bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang dipenuhi jalan apa? Pemurnian. Dan pemurnian itu sakit, saudara-saudara. Namun kita akan timbul sebagai emas. Saya tidak tahu apa yang sudah hadapi pada saat ini. Tapi kita bersyukur seharusnya dengan adanya tribulation, dengan ada difficulties, suffering yang hadir dalam kehidupan kita. Apa kita bisa seperti Ayub? Coba saudara perhatikan tadi dalam buku Maleakhi pasal yang ketiga ya, dikatakan bahwa siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Saudara, siapa yang kita bisa bertahan dalam saat-saat seperti ini? Ya, Jesus is coming soon. The Lord is going to come sooner than you think. Will you be able to stand prepared, ready? Kalau Tuhan sudah mau datang, kita bisa siap nggak di situ menghadapi ini semua? Dalam buku Christ of Declaration 869, Christ is waiting with longing desire. Tuhan rindu untuk menunggu kita supaya karakter Kristus itu nampak dalam kehidupan umatnya. Sehingga dia bisa mengklaim, inilah umatku. Saudara, Tuhan rindu kita
boleh melewati masa purification ini, masa-masa supaya menjadi emas ini, saudara. Banyak orang menyerah, Tuhan, oke lah, saya sudah nggak bisa lagi, saya nggak kuat lagi, saya harus bertahan seperti ini, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Sehingga kamu peroleh puji-pujian. Saudara, ini tujuannya, saudara. Tuhan mau supaya kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Even though, meskipun kita melewati kesulitan yang sangat berat, tapi jangan lupa loh, saudara. Pelajaran yang lalu kita juga sebutkan ya, bahwa when you pass through the waters, I will be with you. Suka sekali, bukan ya? Meskipun kita berada dalam jalan yang dipenuhi dengan banjir dan lain sebagainya, Tuhan akan menyertai engkau. God be with you. Bahkan ketika kita berjalan melalui api, api pun tidak akan the flame not escort you. Tidak akan membakar kita. Saudara ingat Nuh ya? Nuh pada waktu dia berada di zamannya, dia tetap kan berat sekali yang harus dihadapi ya di zamannya itu, tapi hanya Nuh dan keluarganya yang bisa selamat. Kenapa? Karena mereka tetap setia, bertahan, remain faithful. Demikian juga dengan Abraham, ketika dia diminta untuk keluar dari tempatnya, apa yang membuat dia sukses? Remain faithful to God. Siapa lagi? Yusuf. Dia sampai berada dalam penjara. Dia sampai melakukan banyak sesuatu yang harusnya membuat dia jatuh, tapi dia remain faithful. Siapa lagi? Musa. Juga demikian. Tetap setia kepada Tuhan. Kuncinya adalah tetap setia. Ketika kita berada dalam dalam masa pemurnian ini, Tuhan mau kita tetap setia. Siapa lagi yang mungkin? Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego juga demikian. Mereka tetap setia, walaupun pada akhirnya mereka dihadapkan kepada api, ya, yang harusnya membuat mereka mati, saudara, dimasukkan ke dapur api, tapi mereka tetap setia, remain faithful. Itu adalah merupakan salah satu kunci yang harus kita miliki sebagai orang Kristen, supaya kita tetap terbukti sebagai sebagai emas. Lalu saudara yang berikut kita akan lihat bahwa ketika Yesus berada di Yerusalem pada waktu itu, sebelum Yesus seminggu sebelum Yesus meninggal, Yesus memberikan satu perumpamaan tentang 10 gadis serta domba dan kambing, ya, 10 gadis. Ini menghubungkan bahwa pada waktu kita menunggu kedatangan Yesus, katanya, kita harus memiliki roh suci. Kita harus memiliki minyak yang merupakan simbol dari karakter that we cannot get from other people. Harus dari kita sendiri. Ini yang Tuhan mau kasih tahu, bahwa Tuhan mau kita memiliki karakter itu. Bukan hanya kita memiliki memiliki, ya oke, dalam 10 anak darah ini kita tahu 10 anak darah ya digambarkan di dalam Alkitab bahwa digambarkan tentang Alkitabnya bahwa wanita 10 anak darah itu sebenarnya menggambarkan gereja. 10 anak darah menggambarkan a pure church, the true church yang memelihara hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Seorang yang senantiasa menjadikan firman Tuhan itu menjadi pelita di dalam kehidupan. Pasal 119. Firman-Mu itu adalah terang bagi kakiku. Umat Tuhan harus mengikuti firman Tuhan. Memiliki karakter seperti Yesus dengan membuat hidupnya selalu bersandar, selalu mengarah kepada Yesus. Lihat dalam buku Matius pasal 25 digambarkan bahwa untuk menjadi umat Tuhan itu memerlukan satu kesabaran,
satu kesungguhan di dalam menuruti firman Tuhan. 5 gadis yang bodoh, mereka tidak peduli. Oke, mereka menunggu, but mereka tidak memiliki karakter itu. Mereka Tuhan, oh ya mau datang, mau datang. Tapi dalam kehidupan mereka, mereka tidak tunjukkan satu karakter Tuhan. Mereka tidak tunjukkan satu kehidupan yang mengikut firman Tuhan. Mereka tidak menunjukkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Suci yang mengubah kehidupan mereka. Roh Tuhan menjadi syarat wajib bagi umat Tuhan. Mengundang Roh Suci hadir dalam kehidupan kita sehingga kita bisa diubahkan. Kita nggak bisa ubah diri kita dengan kekuatan tersendiri, nggak bisa. Yohanes mengatakan bahwa harus nempel dengan pokok itu. Siapa ya? Yesus Kristus. Roh Suci menjadi hal wajib di dalam kehidupan. Ya nggak terpisahkan. Roh Suci, karakter itu menjadi sesuatu yang apa? Yang tidak terpisahkan. Orang yang 5 gadis yang bodoh tadi, mereka tidak memiliki karakter Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka kurang Roh Suci bekerja di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka cari, oh saya mau cari itu lagi. Oh, udah nggak sempat lagi, saudara. Gereja kita, gereja yang disebut gereja Laodikia ini, kita perlu mengerti dengan baik. Apa sih ini? 10 gadis ini. Sudahkah kita memiliki karakter Tuhan itu dalam kehidupan kita? Sudahkah Tuhan mengubah hidup kita? Sudahkah kita memiliki Roh Suci dalam kehidupan kita? Bagaimana kita harus bersedia dengan menanti kedatangan Tuhan kalau kita tidak siap? Mungkin kita pintar untuk belajar, mengajar, tapi apakah kita sudah hidupkan dalam kehidupan kita? Pelajaran berikut adalah tentang bagaimana kita memerlukan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa di akhir zaman hanya akan ada 2 golongan, ya. Satu golongan yang benar, yang melakukan firman Tuhan, golongan yang disucikan, dan golongan yang tidak disucikan. Golongan yang tidak mau mengikuti pemurnian itu, dan golongan yang mau memiliki pemurnian. Apa yang penting di sini dalam pelajaran kita, bahwa ketika kita harus menjadi orang yang bijaksana, ada orang yang tahu apa yang terjadi situasi pada saat ini. Ya, kita bersyukur sebagai orang Advent tentunya. Kita memiliki nubuatan-nubuatan yang kita bisa pelajari, yang membuat kita harusnya lebih waspada. Oh, ini waktunya bahwa saya harus belajar, saya harus mengerti bahwa waktunya sudah dekat. Ini nubuatan-nubuatan ini menunjukkan saya bahwa ini waktunya sudah dekat. Saya harus mengerti situasi yang terjadi pada saat ini. Kita mengerti bahwa peristiwa-peristiwa akhir ini sedang terjadi dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kesesakan terjadi, lihat apa yang harus kita buat. Saat ini ketika kita melihat pelajaran ini adalah merupakan saat bagi kita lihat nih. Ini adalah waktu purification itu. Waktu kita dimurnikan itu. Waktu dengan kesulitan yang ada itu membuat karakter kita itu lebih baik lagi. Waktu di mana kita perlu memohon Roh Suci hadir di dalam kehidupan kita. Kebutuhan terbesar adalah apa? Roh Suci saat ini ada dalam kehidupan kita. Sehingga tabiat kita pun dimurnikan. Menjadi serupa dengan Kristus. Oh, alangkah indahnya. Poin pentingnya adalah yang bijaksana. Ada yang mengerti bahwa proses pemurnian, proses pembersihan itu terjadi pada saat ini. Tuhan menunggu kita. Tuhan rindu supaya kita bisa melewati proses pemurnian itu. Dan karakter yang Tuhan mau itu hadir dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin sekarang belum full baik ya, proses itu merupakan proses yang harus kita tahu. Di akhir zaman ini, di zaman akhir ini ya saudara-saudara ya, kita punya kehidupan diuji supaya kita memiliki karakter yang luar biasa. Daniel melihat bahwa di masa-masa ini kehidupan umat Tuhan
akan dipenuhi dengan penderitaan dan kesusahan. Waktunya sudah tiba untuk kita memohon Roh Suci hadir di dalam kehidupan kita. Kita sudah jalan menuju rumah, saudara-saudara. Namun setan tidak mau meninggalkan kita, membiarkan kita melewati jalan itu tanpa melalui kesulitan-kesulitan yang hadir. Nah, tadi dalam segala hal Tuhan mau mengubah menjadi yang baik hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dunia ini, satu hal yang harus kita buat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi community kita. Bagaimana kita harus bersatu menjadi satu umat Tuhan yang memiliki karakter yang baik. Sehingga kita menjadi satu umat di Jemaat Loma Linda ini ya. Yang terbentuk dalam satu community karakter yang sudah dimurnikan. Untuk apa? Lihat. Supaya kita diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai semua telah mencapai kesatuan ini. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya diri saya sendiri. Oh, cukup diri saya baik. I don't need others. No. Pelajaran ini menunjukkan bahwa ketika karakter sudah terbentuk, kita harus bekerja satu sama lain. We have to help each other. Kita bantu satu dengan yang lainnya. Supaya mereka juga ini loh, kita berada dalam saat-saat genting ini harus memiliki karakter yang baik. Karakter yang bukan hanya untuk diri kita sendiri, but to others. Untuk satu gereja, contoh di Gereja Loma Linda. Bagaimana kita bisa Gereja Loma Linda memiliki karakter yang baik. Supaya kita juga bisa menjadi terang bagi orang lain. Bukan untuk diri kita secara pribadi, saudara. No. Tuhan mau supaya kita bekerja untuk orang lain. Bagaimana kita memiliki kesatuan iman dengan orang lain. Ada satu hal yang saya sangat suka ya, sangat rindukan. Ketika Tuhan mau kita memiliki karakter yang luar biasa dalam kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak mau kita diam saja dari kehidupan ini. Oke, saya mau let me go to the mountain. Biarlah saya mengasingkan diri di sana, menunggu kedatangan Tuhan dan berdoa saja kepada Tuhan. Bukan. Ingat, tugas kita selama di dunia ini menjadi berkat bagi orang lain. Bukan mengasingkan diri kita sendiri. Tuhan ini ya, yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan Yesus ya. Aku berdoa untuk mereka di Yohanes pasal 17. Bagus sekali. Doa Tuhan Yesus buat kita. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Maksudnya untuk kita ya. Yang berada di dunia ini. Yang masih ada di dunia ini. Tuhan peliharalah mereka. Ini doa Tuhan Yesus. Peliharalah mereka. Dan saya tidak mau supaya mereka binasa. Ini ayat yang 12. Aku mau, kata Tuhan, supaya penuh sukacitaku di dalam kehidupan mereka. Aku tahu bahwa mereka bukan dari dunia. Kita ini bukan dari dunia, saudara-saudara. Yang Tuhan mau supaya Tuhan Yesus ini berdoa kepada Bapaknya supaya kita dilindungi daripada yang jahat. Tuhan mau kita bisa melewati proses pemurnian ini. Lihat nih, yang dirindukan juga oleh Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kita diminta dikuduskan, saudara-saudara. Tapi tentunya tergantung kita mau dikuduskan atau tidak. Tapi tujuan daripada Tuhan adalah supaya kita dikuduskan. Dan doa dari Tuhan Yesus di ayat 20. Supaya mereka ini menjadi satu. Oh ya, 21 ya. Supaya kita bersatu sebagai community ini. Bukan saling memblame satu dengan yang lainnya. Tetapi kita bertumbuh di dalam karakter Kristus secara gereja bersama-sama satu dengan yang lain. Supaya kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Kalau seandainya kita kurang kebijaksanaan, katanya, minta kepada Tuhan. Di buku Yakobus 1 ayat yang kelima ya. Minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Ini satu kutipan yang bagus sekali, saudara-saudara. Lihat, when trials come to us,
let us not dwell upon the greatness of the difficulties and feel that we cannot have joy in the Lord. Sering kita katakan kesusahan-kesusahan hadir dalam kehidupan saya. Tidak ada sukacita. Jangan sampai ini. Bahwa kita tidak bisa menikmati sukacita dalam Tuhan. Ketika kesulitan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan tolong supaya ini membuat saya menjadi emas murni di dalam kesulitan ini. Seperti Ayub. Ketika kesulitan ini ada, aku tahu Tuhan bahwa akan ada emas di sana. Akan ada emas yang Tuhan siapkan. Maksudnya kita akan menjadi emas, itu yang Tuhan mau. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus merefleksikan rupa Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan. Perlu diubahkan karakter kita. Dengan apa? Meminta Roh Suci hadir dalam kehidupan kita. Ingat, konflik yang ada dalam kehidupan kita ketika kita berada di dunia yang berdosa ini, ada Tuhan yang siap menolong. Tuhan mau menyertai kita. Tuhan mau supaya kita menjadi emas dengan kesulitan yang ada. Wajah yang sangat indah. Melihat wajah tukang emas, kita perlu melihat wajah. Kita akan melihat wajah Tuhan Yesus. Ketika masa pemurnian itu, jangan sampai kita menyerah dan menyerah. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pendeta Djoko Purnomo atas pelajaran minggu ini yang begitu powerful ya. Maukah kita diubahkan? Maukah kita dimurnikan supaya kita sama seperti gambar Allah? Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan tutup acara ini. Kita akan menyanyi dari lagu Sio nomor 271, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Dan doa penutup akan dibawakan oleh Pendeta Djoko. Engkaulah hari
Saya undang Pendeta Joko Purnomo untuk tutup dalam doa. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di masa pemurnian ini, saya mohon supaya Tuhan tolong kami. Hadirlah melalui Roh Suci Tuhan, hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bertumbuh dan memiliki karakter seperti Yesus. Kami tahu itu perjalanan yang tidak mudah ketika kami dalam masa pemurnian ini. Tolong kami ya Bapa, untuk kami tetap setia menjalani proses pemurnian ini dengan tujuan akhir. Kami akan boleh memandang wajah Tuhan tanpa selubung lagi. Oleh karena Tuhan sudah ubahkan kehidupan kami. Tuhan sudah transform kehidupan kami seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaminan pemeliharaan penjagaan Tuhan bagi kami. Tolong kami untuk tidak gampang menyerah di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Tolong kami supaya kami bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Menjadi satu umat yang boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan di gereja dan bagi saudara-saudara yang perlu kami jangkau. Berkat seluruh umat Tuhan yang hadir pada saat ini. Baik umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Loma Linda dalam kehidupan mereka masing-masing dengan segala penderitaan, kesusahan yang mereka hadapi. Kami tahu bahwa di depan lebih banyak kesusahan yang akan hadir dalam kehidupan kami. Namun, karunia Tuhan akan lebih besar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi kami. Berkat seluruh umat-umat Tuhan. Dari yang kecil hingga yang lanjut usia di Jemaat Loma Linda. Para pelayan, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang melayani, majelis jemaat, dan juga semua yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di Jemaat Loma Linda. Dan saudara kami yang ikut mengikuti siaran pada saat itu, Tuhan berkati masing-masing mereka dengan pergumulan mereka. Pelajaran yang indah pada saat ini membuat kami untuk lebih bersandar fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan yang indah ini. Berkati kami satu hari ini dan segala kegiatan kami, dan 1 minggu di depan yang akan kami jalani. Biarlah ketika kami akan pelajari sekolah sahabat kami akan boleh mempelajari dengan lebih dalam lagi. Bahwa Tuhan mau kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Peliharakan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita telah menyaksikan rangkuman sekolah sahabat kita pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada Pendeta Joko Purnomo dan juga saudara-saudara sekalian yang telah menyaksikan acara ini pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Selamat pagi dan selamat minggu bekerja.